Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya akan share satu materi, satu topik yang sangat menarik, sangat paling aplikatif dalam agroforestry tentang kombinasi tanaman dalam agroforestry kelapa sawit. Sawit akan kita lakukan bukan sekedar sebagai komoditas perkebunan, melainkan sebagai tanaman pokok dari sebuah sistem agroforestry. Pertanyaannya, tanaman apa yang layak kita sandingkan dengannya? Dan apa dasarnya? Menariknya, jawaban praktis atas pertanyaan itu sudah lebih dulu muncul di lapangan. Petani sawit di berbagai daerah sudah bertahun-tahun menanam jagung, padi gogo, kangkung, dan semangka di gawangan. Ada yang menyisipkan pisang, nanas, tanam kakao, dan kopi. Ada yang menanam jabon di batas lahan, bahkan mengembalakan sapi di bawah tegaan melalui sistem Siska. Semua ini berjalan mendahului rekomendasi teknis. Tugas kita sebagai akademisi bukan menghakimi praktek itu, tetapi menjelaskan mengapa sebagian berhasil dan sebagian berisiko. Maka inilah pertanyaan pemandu dalam pembahasan ini, kombinasi mana yang secara ekologis dan ekonomis paling tepat dan mengapa? Tolong perhatikan kata mengapa. Ya. Jawabannya akan kita bangun dari 4 landasan teori. 4 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu pertama, memahami dasar ekologi tumpang sari sawit, ya, tentang kompetisi, fasilitasi, dan komplementaritas relung. Kedua, mengenal kriteria pemilihan jenis pendamping. Ketiga, mampu menjelaskan mengapa pola yang diterapkan petani berhasil atau berisiko. Yang keempat, menilai keberhasilan kombinasi secara kuantitatif menggunakan land equivalent ratio. Kita mulai dari tanaman pokoknya. Kelapa sawit ditanam pada jarak 9 kali 9 meter dengan populasi sekitar 136 pohon per hektar. Ya. Angka ini penting. Ya. Jarak selebar itu menyisakan ruang gawangan yang terbuka secara spasial. Kebun sawit sesungguhnya adalah lahan yang belum termanfaatkan penuh dan skala besar sekitar 6,9 juta hektar merupakan kebun rakyat dari total 16,83 juta hektar secara nasional. Di ruang itulah peluang agroforestry berada. Ruang tersebut dapat diisi dengan 2 sistem agroforestry. Yang pertama adalah agrosilvikultur, di mana sawit dipadukan dengan tanaman pangan, hortikultura, atau kehutanan, seperti jagung, nanas, jabon. Ya. Yang kedua adalah sistem agrosilvopastura, di mana sawit dipadukan dengan ternak yang memanfaatkan biomasa dan gulma di bawah tegaan. Inilah namanya sistem Siska. Landasan teori pertama adalah interaksi antar tanaman. Sisi pertamanya kompetisi, dan di sisi yang paling sering diremehkan, ada 4 sumber persaingan. 1, cahaya. Begitu kanopi sawit menutup, tanaman bawah mengalami shade avoidance. Batang memanjang, hasil menurun. 2, air dan hara. Bila zona perakaran tumpang tindih, persaingan serapan meningkat, terutama di lahan marginal. Yang ketiga, aerolopati. Sebagian jenis melepas nyawa yang menghambat pertumbuhan tetangganya. Dan keempat adalah hama dan penyakit. Tanaman sela dapat menjadi inang alternatif dan memperbesar risiko serangan lintas komoditas. Tetapi ada sisi sebaliknya, yaitu fasilitasi, dan inilah yang membuat kombinasi tanaman bernilai lebih daripada sekedar berbagi lahan, berbagi ruang. Pertama, fiksasi nitrogen, legum seperti kacang tanah dan kedelai,
menambah nitrogen tanah yang juga dinikmati kelapa sawit. Kedua, perbaikan mikroklimat. Tajuk bawah menekan evaporasi, menjaga kelembapan, sekaligus menekan gulma. Ketiga, siklus hara tertutup, seresah dan sisa panen terdekomposisi dan memperkaya bahan organik tanah. Keempat, keragaman hayati dengan sistem multispesies lebih tahan terhadap tekanan lingkungan. Jadi kombinasi yang baik adalah kombinasi yang nilai fasilitasinya melampaui nilai kompetisinya. Bagaimana caranya agar fasilitasi menang? Jawabannya ada pada landasan teori kedua, komplementaritas relung ekologis. Prinsipnya, pilih jenis yang mengisi celah relung yang tidak dipakai sawit, bukan yang bersaing pada relung yang sama. Ada 3 dimensi, dimensi ruang, stratifikasi kanopi vertikal, sawit mendominasi lapisan atas, nanas dan kakao mengisi lapisan bawah. Dimensi waktu, misalnya. Tanaman semusim memanfaatkan jendela cahaya penuh sebelum kanopi sawit menutup pada fase TBM. Dimensi bawah tanah, perbedaan kedalaman, dan sebaran akar mengurangi tumpang tindih eksplorasi hara. 3 dimensi ini akan terus kita pakai sebagai pisau analisis kita. Landasan ketiga, dan inilah kunci praktisnya, dinamika cahaya sepanjang siklus hidup sawit. Perhatikan grafiknya. Pada TBM 0 sampai 2 tahun, sekitar 80% cahaya masih sampai ke lantai kebun. Turun menjadi 55% pada umur 2 sampai 3 tahun. Pada TM muda tinggal 25%, lalu mencapai titik terendah 12% pada umur 9 sampai 15 tahun. Inilah puncak naungan. Setelah itu naik lagi ke sekitar 30% saat tajuk menua. Pesannya, cahaya di kebun sawit berubah dan perubahannya dapat diprediksi. Konsekuensinya langsung bisa kita terjemahkan fase TBM 0 sampai 3 tahun adalah jendela emas untuk menanam tanaman semusim penuh cahaya, seperti jagung, padi koko, kangkung, dan semangka. Dan pada TM puncak 9 sampai 15 tahun hanya jenis toleran naungan yang bertahan, seperti kakao, kopi, dan sebagian pisang. Di atas 16 tahun tajuk menipis, celah cahaya terbuka kembali, dan peluang menanam tanaman selah muncul lagi. Jadi pertanyaannya yang benar bukan tanaman apa, melainkan tanaman apa pada fase yang mana. Landasan keempat adalah alat ukurnya, Land Equivalent Ratio atau LER. Rumusnya hasil tanaman A dalam tumpang sari dibagi hasil pada monokultur, ditambah hasil tanaman B dalam tumpang sari dibagi hasilnya pada dalam monokultur. Interpretasinya sederhana. LER lebih dari 1 berarti kombinasi lebih efisien daripada menanam terpisah. Untuk menyamai hasil yang sama, monokultur membutuhkan lahan lebih luas. LER sama dengan 1 berarti impas. LER kurang dari 1 berarti merugikan. Kompetisi melebihi manfaatnya. Dengan LER, klaim tumpang sari itu bagus, berhenti menjadi opini dan menjadi angka. Sekilas bukti empirisnya, kombinasi sawit dengan nanas pada fase TBM dilaporkan menaikkan pendapatan tanpa menurunkan produktivitas sawit. Dengan LER di atas, 1 pada beberapa kajian, pola sawit muda dengan nanas juga menaikkan pendapatan awal petani pada masa TBM. Dan dari tinjauan sistematis, atas 51 bilikasi, Riau tercatat sebagai wilayah dengan adopsi intercropping yang tertinggi. 4 landasan tadi kita ringkas
menjadi alat bantu keputusan. 4 kriteria pemilihan kombinasi. Kriteria 1, kesesuaian cahaya dengan fase sawit. Cocokkan kebutuhan cahaya jenis pendamping dengan fase TBM atau TM. Kriteria kedua, kompatibilitas perakaran. Pilih jenis dengan kedalaman dan sebaran akar yang berbeda dari akar sawit. Kriteria ketiga, kesesuaian ekologis. Perhatikan iklim, jenis tanah, ailolopati, serta resiko hama dan penyakit. Kriteria keempat, kelayakan ekonomi dan pasar. Pertimbangkan nilai LER, biaya input, dan daya serap pasar. 4 kriteria itulah yang akan kita ujikan pada 4 kategori kombinasi berikut. Kriteria pertama, tanaman semusim toleran cahaya penuh. Ditanam terutama pada fase TBM 0 sampai 3 tahun, saat kanopi belum menutup dan cahaya masih melimpah di lantai kebun. Contohnya jagung, padi, kangkung darat, dan semangka. Mengapa kelompok ini sesuai? Pertama, jagung adalah tanaman C4, hari netral dengan kebutuhan cahaya tinggi, persis cocok dengan jendela cahaya fase TBM. Kedua, siklus panennya pendek, 60-100 hari, sehingga petani bisa panen beberapa kali sebelum kanopi menutup. Ketiga, sistem perakarannya dangkal, sehingga kompetisi langsung dengan akar sawit mudah minimal. Keempat, ada fungsi ganda, menekan pertumbuhan gulma di gawangan, penghematan biaya yang sering luput dihitung. Berkunjung di Desa Sedio Mulyo, tempatnya adalah desa wilayah binaan dari Bapak Nyoto. Ya. Nah, di sini kami diundang untuk memonitoring dan untuk memberikan bimbingan atau pembinaan terhadap tanaman jagung. Lebih tepatnya adalah tanaman sawit yang ditumpang sari dengan tanaman jagung. Nah, bisa kita lihat kondisinya. Dan di sini perlu saya jelaskan, sawit yang udah ditumpang sari oleh tanaman jagung seluas 70 ya, untuk bisa kita kembangkan. Ini adalah padi gogo menjelang panen di antara barisan sawit, ya, satu lahan, 2 sumber pendapatan pada waktu yang bersamaan. Ini adalah tanaman kangkung, ya, yang panen di gawangan. Secara ekonomi inilah penutup masa nol pendapatan selama 3 tahun pertanaman 3 tahun pertama dari sawit. Ya. Dan semangka, ya, siklusnya pendek, neutral-nya tinggi, dan pas dengan periode cahaya penuh pada TBM. Ini contoh nyata petani menerapkan komplementaritas dimensi waktu, ya, tanpa pernah menyebut istilahnya. Kategori kedua, tanaman tahunan toleran naungan sedang ditanam sejak akhir TBM hingga awal TM, saat naungan mulai terbentuk namun belum maksimal. 4 contoh tanaman tersebut adalah pisang, nanas, ya, kakao, dan kopi. Dasar ekologisnya kuat, kakao dan kopi secara evolusioner adalah tanaman understory, hutan tropis. Mereka memang beradaptasi pada naungan parsial, jadi menanamnya di bawah sawit bukan kompromi, melainkan penempatan yang tepat. Nanas bertipe fotosintesis CAM, sehingga toleran kekeringan dan naungan sebagian. Secara ekonomi, kelompok ini menyediakan aliran kas bertahun-tahun, bukan sekali panen, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi petani, dan bila kerapatan
tanam diatur, ler dapat naik tanpa menurunkan produktivitas sawit. Ya. Ini adalah tanaman nanas ya yang ditanam di baris di antara gawangan di tanaman sawit, perhatian tinggi, perhatikan tinggi tanaman dan struktur tajuknya, ya, 2 strata yang tidak saling menutup. Ini adalah tanaman kopi yang ada di bawah tegaan sawit. Ini adalah gambaran multistrata, 2 lapisan konopi, ya, 2 siklus panen dalam 1 lahan. Tanaman kopi di bawah kita sudah tanaman sawit ya, antara yang tumbuh dengan subur, dengan pohon sawit. Multistrata. Hari ini kita akan bicara. Ini kelapa sawitnya, sekalian, ya cukup subur juga, buahnya kelihatan dan tanaman kopinya yang ada di bawah tegaan kelapa sawit. Ya. Di sini di kebun sawit ini masih dalam tanaman kopi sedang berbuah ya, di bawah pekarangan tanaman rumah. kelapa sawit. Jadi tidak terlalu jauh. Makanya di samping menanam sawit, kategori ketiga, tanaman kehutanan cepat tumbuh ya. Wakil utamanya jabon misalnya Anthocephalus kadamba. Fast growing species dengan batang lurus dan silindris ya. Ditanam sepanjang siklus, umumnya di baris pinggir atau batas lahan. Ada juga tanaman meranti dan pohon mahoni juga ditanam pada pola serupa, bahkan pada skala korporasi, untuk menambah tutupan vegetasi berkayu di sela dan di pinggir dari kebun kelapa sawit. Tetapi kategori inilah yang paling menuntut kehati-hatian. Pertama, ya, jabon berpotensi menaungi sawit ya, bila jarak tanam tidak diatur secara cermat sejak perencanaan. Ya, pendamping bisa berbalik menjadi pesaing. Ya. Kedua, arsitektur akar lateral jabon perlu dipetakan agar tidak tumpang tindih dengan zona serap hara sawit. Ketiga, dan ini dekat dengan kita, yaitu kita di Instiper, di Secang, di Kabupaten Muntilan, membandingkan pertumbuhan jabon pada pola tumpang sari dan non tumpang sari. Dan keempat, solusi tata letaknya tempatkan di baris pinggir kebun untuk meminimalkan kompetisi cahaya terhadap sawit ya, produktif. Ini tanaman jabon, tanaman jenis kehutanan di pinggir kebun, ya, sudah dikasih bibitnya. Ini keputusan tata letak, bukan sekedar keputusan pemilihan jenis. Jadi betul-betul diletakkan sesuai dengan tempat yang tepat sehingga juga menjadi pesaing tanaman sawit. Tanaman jabon yang umurnya pendek, ya 3 tahun sudah dipanen, sudah pendek, sudah laku. Ya. Kalau semakin tua justru dia semakin tidak laku, ya, dia hanya pendek saja. Kategori keempat, integrasi ternak sapi atau siska, bentuk agrosilvopastura. Sapi dikembalikan secara terkontrol di lantai kebun, memanfaatkan biomasa gulma dan hijauan yang tumbuh alami. Ya, pakan pelengkapnya pun berasal dari kebun sendiri, misalnya pelepah, bungkil inti sawit, atau lumpur sawit. Ya, dengan demikian ternak berperan sebagai industri biologis ya di dalam kebun. Dasar ekologisnya adalah penutupan siklus materi. Pertama, ternak mengubah biomasa gulma dan hijauan menjadi daging serta pupuk organik berupa kotoran dan biourin. Kedua, kompos dan pupuk organik cair itu menurunkan ketergantungan pada pupuk anorganik ya, yang menyerap 25-30% biaya produksi. Ketiga, gulma ya, terkendali secara alami sehingga kebutuhan herbisida berkurang.
Keempat, ada syaratnya manajemen pagar listrik portable agar pengembalaan tidak merusak tanaman muda. Ini sapi-sapi yang di bawah tegaan sawit dewasa. Perhatikan, di sini hanya bisa diterapkan pada fase TM yang sudah tinggi. Pada TBM, ternak justru akan merusak. Mari kita lihat angkanya. Bertambahnya bobot badan harian sapi naik dari 0,28 menjadi 0,68 kg per hari setelah suplementasi pelepas sawit. Produksi tandan buah segar naik 37% dengan pemberian pupuk organik kotoran sapi. Penghematan biaya pupuk anorganik mencapai 20–30% pada model bioindustri sapi sawit, dan 51 publikasi periode 2019 sampai 2025 telah mengkaji intercropping sawit. Ini bukan wacana, ini adalah berbasis pada data. Dari seluruh studi tadi, dua pola konsisten muncul. Pertama, tanaman dan ternak, sela, tidak menurunkan produktivitas sawit sepanjang kriteria cahaya, akar, dan jarak tanaman diperhatikan. Kedua, manfaat terbesar diperoleh pada masa TBM dan tahap peremajaan, yaitu masa yang paling kritis secara ekonomi bagi petani. Dengan kata lain, agroforestry sawit adalah strategi bertahan pada masa paceklik pendapatan. Namun saya harus menutup dengan catatan kritis. Kombinasi yang tidak direncanakan dapat menimbulkan kerugian yang melebihi keuntungannya. Kompetisi cahaya, air, dan hara berisiko menekan pertumbuhan sawit sekaligus tanaman selanya. Mitigasinya menyesuaikan jenis dengan fase TBM atau TM dan mengukur jarak tanam sela. Alelopati berisiko menekan perkecambahan jenis lain. Mitigasinya memilih kombinasi yang sudah teruji kompatibel. Hama dan penyakit inang berisiko menjadikan satu jenis reservoir bagi jenis yang lain. Mitigasinya monitoring rutin, rotasi tanaman, dan sanitasi kebun. Dua tantangan lain yang lebih spesifik, kompetisi ruang, akar tanaman hudanan, Jabon dapat menaungi dan bersaing hara dengan sawit dewasa. Tempatkan di baris pinggir dan atur jaraknya berdasarkan kajian akar. Lalu manajemen ternak pada Siska, ternak akan merusak tanaman muda bila pengembalaan tidak terkendali. Solusinya pagar listrik portable, rotasi grazing, dan penerapan hanya pada fase TM. Kesimpulan, satu, praktek petani selama ini ternyata sejalan dengan prinsip nice complementarity. Tugas kita menyempurnakannya dengan data, bukan menggantinya. Dua, 4 kriteria pemilihan tadi dapat langsung kita pakai sebagai alat bantu keputusan di lapangan. 3, indikator LAIR memberi dasar kuantitatif untuk menilai keuntungan total penggunaan lahan. Yang keempat, keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh mitigasi kompetisi sejak tahap perencanaan, bukan setelah masalah muncul. Memilih kombinasi tanaman pada akhirnya adalah solusi prinsip ekologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.